Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina wa salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Sekalipun situasi kita saat ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana pelaksanaan ibadah Ramadan kita dibarengi dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya pandemi COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Semoga bulan yang penuh berkah ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, keturunannya, dan kita sebagai umatnya insyaallah tetap setia di jalannya. Dalam momentum nuzul Quran, DPD PKS mengadakan kegiatan peringatan nuzul Quran, kitab suci bagi umat Islam, kitab suci penutup bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul azim. Kitab suci Al-Quran ini Allah turunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Bahkan di dalam bulan suci itu ada satu malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam memiliki 3 khitab, 3 arahan penting, dan ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Manusia itu punya akal, punya fisik jasmani, kemudian punya jiwa an-nafs. 3 khitab Al-Quran ini adalah yang pertama khitabul aqliyun, arahan terhadap pikiran manusia. Bahkan kita dapatkan ayat-ayat dalam Al-Quran bagaimana Allah memerintahkan kita sebagai hamba-Nya untuk menggunakan akal. Dan subhanallah, yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa dalam bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung ataupun yang dilakukan secara kontinu. Afala taqilun, afala tubsirun, afala yanzurun, afala tadabbaruna. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan akal itu selalu digunakan oleh Allah dengan fi'il mudhari. Hikmah daripada ayat-ayat ini adalah bahwa kita sebagai kaum muslimin senantiasa menggunakan akal pikiran kita secara kontinu, yaitu untuk sampai kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah mengajak kita untuk meneliti bagaimana unta itu diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa subihat.
Apakah mereka tidak meneliti bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan, gunung ditancapkan, dan bumi dihamparkan. Semua ini objek penelitian kita, di mana akal manusia bisa menjelajahi semua ini. Yang kedua adalah Al-Quran memiliki arahan yang disebut dengan khitabun nafsiyun, bahwa jiwa kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di ayat kedua surah Al-Jumu'ah ini Allah mengajak kita bagaimana melakukan tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung dia yang mensucikan jiwanya. Jiwa yang suci itu adalah jiwa yang tanpa dosa, yang disebut oleh Allah dalam ayat lain dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahkan salamatul insan fil akhirah, keselamatan manusia di akhirat nanti, muta'alliqatun bi salamati an-nafs, keselamatan batin. Nilai manusia itu ada pada batinnya, dan di dalam batin kita itu ada iman dan niat untuk beramal saleh. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Qimatul insan fi nafsi, nilai manusia itu ada pada jiwanya yang suci. Dan ilmu tentang tazkiyatun nafsi sudah ditulis oleh para ulama di zaman dahulu, disebut dengan ilmu at-tasawuf. Khitabun nafsiyun, bahwa kita diperintahkan Allah untuk selalu menjaga kesucian jiwa kita. Yang ketiga adalah khitabun jasadiyun, arahan terhadap fisik jasmani kita. Allah perintahkan kita untuk makan, untuk minum, tapi kata Allah jangan berlebihan. Silahkan makan dan minum, tapi dari hal-hal yang halal. Bisa jadi musibah hari ini yang disebut dengan virus corona ataupun COVID-19 ini, asbabnya adalah pola makan manusia yang tidak menjaga kehalalan. Dan kita umat Islam adalah kelompok manusia yang beriman dengan kitab samawi, mendapat bimbingan dari langit, sehingga kita menjaga hal-hal yang halal dan menjauhi hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai mukaddimah dalam nuzulul Quran kali ini, bahwa tiga arahan ini sangat penting untuk kita fahami. Ada khitabun aqliyun, khitabun nafsiyun, dan khitabun jasadiyun. Adapun kitab suci Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, artinya adalah Quran yang Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, tempat asalnya. Sekaligus Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Dan ini di malam-malam Ramadan. Apakah itu tanggal 17? Belum tentu. Allah hanya menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Bulan di dalamnya ada Lailatul Qadr. Siapapun yang mendapatkannya dan beribadah di dalamnya, dia telah mendapatkan keutamaan beribadah lebih dari 1000 bulan. Kemudian Allah turunkan ke langit yang paling dekat dengan bumi, ila sama'id dunya, di malam Lailatul Qadar,
min syahr Ramadan, di bulan suci Ramadan, thumma unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma aradallahu inzalahu ilaihi. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dari langit yang paling dekat sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diturunkan 5 ayat, 5 ayat Allah turunkan. 19 ayat sampai kepada Muhammad 19 ayat. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi kita memahami definisi apa itu kitab suci Al-Quran. Al-Quran lughatan syai'un maqbul. Sesuatu yang dibaca oleh umat Islam, itulah Al-Quran. Adapun secara istilah, secara etimologi, Al-Quran huwa kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam definisi ini tidak ada perkataan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dituduhkan oleh kaum orientalis, yaitu orang barat yang mendalami Islam tetapi bukan untuk memeluk Islam, bukan untuk mendakwahkan Islam. Mereka non-muslim, mendalami ilmu keislaman untuk menghantam Islam dari dalam dan mencari kelemahan. Orientalis mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ada perkataan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menjawab hal ini. Bagaimana Rasulullah SAW, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kemudian ada kalimat beliau yang masuk ke dalam kitab suci Al-Quran. Ini sangat mustahil. Membacanya tidak bisa, tidak mengenal huruf atau susunan kata. Itulah hikmah Rasulullah diutus dalam keadaan ummi, sehingga kalamullah ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'jiz memiliki nilai mu'jizat. Mukjizat Quran itu secara umum ada 2, yaitu mukjizat secara lafaz, yang kedua mukjizat secara makna, isinya, kandungannya. Secara bahasa atau lafaznya, ini adalah ungkapan kata-kata yang sangat indah, yang tidak bisa diikuti oleh bahasa manusia, yang nggak bisa dicontek oleh manusia. Bahkan Musailamah Al-Kadzdzab di zaman dahulu ketika mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, dia berdalih bahwa saya punya Al-Quran yang lebih baik daripada Qurannya Muhammad. Lantas dia mencoba bagaimana menciptakan Quran itu. Ujung-ujungnya dia nyontek dari kitab suci Al-Quran surah Al-Fil dengan kalimatnya yang sangat rancu di telinga kita. Al-filu wa ma adraka mal fil. Al-filu khurtumuhu tawil. Kalau bahasa kita mungkin bisa kita ungkapkan seperti ini. Al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Apa itu gajah? Al-filu khurtumuhu tawil. Gajah adalah seekor hewan yang memiliki belalai panjang. Secara bahasa tidak indah, tidak punya nilai mukjizat. Secara muatan juga tidak ada nilai-nilai mukjizat di dalamnya. Beda dengan surah Al-Fil yang kita punya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Sangat indah bahasanya, dan kisahnya juga sangat mudah difahami. Menceritakan bagaimana Abraha membawa pasukan bergajah datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Surah yang pendek, singkat, tetapi isinya, kisahnya menjadi petunjuk buat kita bagaimana kesombongan Abraha itu dihancurkan oleh Perut Ababil.
al-mu'jiz lafzan wa ma'nan. Bahkan kita diperintahkan Allah untuk membaca ayat-ayat yang ditulis, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Dan banyak ayat kauniyah ditemukan oleh Allah dengan ayat Al-Quran. Sebab inilah objek bacaan kita sebagai kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata mukjizat ini adalah kata yang meyakinkan kita. Quran selalu up to date, kapanpun dan dimanapun kita berada. Nggak ada kandungan Al-Quran yang dianggap sudah ketinggalan zaman, sudah kadaluarsa. Al-Mu'jiz Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malaki, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat. Dan malaikat itu sudah kita ketahui ya, namanya Jibril alaihi salatu wassalam. Dialah yang mengawal wahyu, Ruhul Amin. Ruhul Amin, ruh yang sangat amanah, itu malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Allah perintahkan, wahai malaikat, sampaikan kepada Muhammad 5 ayat, maka itu sampai kepada beliau 5 ayat. Ya malaikat, sampaikan kepada Muhammad 3 ayat, maka sampailah kepadanya 3 ayat. Mungkin dalam hal ini berbeda dengan paradigma kaum Syiah, di mana mereka menuduh malaikat itu salah alamat menyampaikan kitab suci Al-Quran yang semestinya kepada Ali bin Abi Thalib. Karena salah, akhirnya sampai kepada Muhammad SAW. Gak mungkin malaikat itu salah. Al-muta'abbad bitilawatihi. Poin yang ketiga dari definisi Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi, dianggap beribadah membacanya. Subhanallah, ini keistimewaan kitab suci Al-Quran. Satu-satunya kitab suci di dunia ini min kutubis samawiyah, dari kitab-kitab samawi, yang dianggap beribadah membacanya. Kebetulan saya kuliah di Islamic Studies, jurusan perbandingan agama. Dulu waktu masih jadi mahasiswa, saya banyak menghafal kitab-kitab suci untuk kebutuhan ujian. Menghafal kitab Injil, menghafal kitab Taurat, tekstual. Ternyata kitab suci yang Allah turunkan dari langit sebelum Al-Quran, kitab Taurat, Injil ataupun Zabur, itu tidak memiliki ibadah membacanya, tidak memiliki nilai ibadah. Berarti tidak ada pahala ketika cuma dibaca saja. Dia berpahala apabila itu diamalkan. Sama dengan hadis. Ya, hadis kalau cuma dibaca, ya, dia tidak beribadah membacanya. Tapi bila diamalkan isi kandungan hadis Rasulullah, disitulah ada pahala. Ittiba'us sunnah namanya. Nanti kita harus semangat di bulan suci Ramadan ataupun setelah Ramadan nanti. Bagaimana nata'amal ma'al Qur'anil azim? Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran? Nanti akan kita jelaskan kiat-kiat muamalah kita terhadap kitab suci Al-Quran yang mukjizat ini, yang memiliki nilai ibadah membacanya. Kemudian poin keempat dalam definisi ini adalah wa nuqila ilaina bitawatur, dipindahkan kepada kita, ditransfer kepada kita bitawaturi, dengan riwayat mutawatirah, riwayat berjamaah. Jadi semua umat Islam dari zaman ke zaman dia berposisi sebagai ruwatu Al-Qur'anil Azim, sebagai perawi kitab suci Al-Quran kepada anak-anaknya. Itulah bedanya riwayat ahad dengan riwayat berjamaah atau riwayat mutawatirah. Kalau ahad itu kan dalam ilmu hadis, yang membawa berita itu satu orang
sampai 9. Ya. Nah, kalau jumlahnya 10 ke atas itu sudah dinamakan hadis mutawatir. Jadi kekuatan berita itu sangat diakui. Ya. Ini dalam ilmu mustalah hadis. Oleh sebab itu, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran ini kitab yang sangat ajaib, syifaun, dia sebagai penyembuh, obat bagi kita, baik secara fisik ataupun psikis. Satu contoh, ketika ada sahabat yang disengat kalajengking dan bengkak, ya. Rasulullah mengetahui hal itu, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah sambil dipegang bagian yang bengkaknya itu. Apa yang dibacakan Nabi SAW? Surat Al-Fatihah. Ketika dibacakan Al-Fatihah, sahabat itu tercengang memandang Rasulullah SAW. Langsung kata Nabi, "Ma yudrika?" Apa yang membuat kamu itu kaget, tercengang? "Innaha ruqyatun." Ingat, Al-Fatihah ini adalah ruqyah. Bisa dijadikan sarana untuk mengobati penyakit fisik, apalagi penyakit psikis. Ruqyah, ya, kemasukan jin, obatnya adalah membaca Al-Quran atau dibacakan kitab suci Al-Quran. Ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran secara umum dibagi kepada 2 klasifikasi, ada Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah Madaniyah ini yang paling gampang mendefinisikannya adalah Makkiyah, ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Madaniyah adalah ayat-ayat yang Allah turunkan setelah hijrah Nabi ke Madinah. Bagaimana kita mengenalnya? Ada 3 poin penting untuk mengenal Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Makkiyah itu ayatnya menggunakan panggilan ya ayuhan nas. Kalau di awal ayat itu menggunakan panggilan ya ayuhan nasu, ini adalah Makkiyah. Yang kedua, ayatnya membahas masalah akidah. Kalau kita buka surah Yasin, itu Makkiyah semua, karena isinya surah Yasin itu adalah masalah akidah. Kemudian yang ketiga, ayatnya tergolong pendek-pendek. Ya. Madaniyah, ayatnya menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Contoh ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini adalah ayat Madaniyah. Yang kedua, ayat Madaniyah ini membahas masalah hukum syariah, ya, masalah pernikahan, masalah rumah tangga, masalah perceraian, masalah jihad. Nah, ini jual beli, ini masuk dalam ayat-ayat Madaniyah. Kemudian yang ketiga, ayatnya relatif lebih panjang. Ayat Madaniyah itu biasanya panjang-panjang. Keutamaan membaca Al-Quran, di sini ada 9 poin, saya akan sebutkan secara singkat. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran adalah kitab yang mendatangkan keberkahan. Kita lihat surah Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan dia dengan penuh keberkahan. Nah, bila kita baca Quran mendatangkan keberkahan, maka tempat-tempat yang kita bacakan, apakah di masjid, di rumah kita, di musola, di majelis taklim, ya, atau di makam sekalipun, kita ziarah kubur, kita baca sebagian ayat. Tidak ada ulama yang mengharamkan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu, dianjurkan baca Quran di hadapan makam. Ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah sholat. Kalau baca Quran itu diperbolehkan. Kita kepengen atau kita ingin kuburan orang tua kita, saudara kita, sahabat kita itu diberkahi oleh Allah dengan sebab kita membacakan kitab suci Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amal perbuatan. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amal perbuatan. Ada hadis sahih yang bisa kita bacakan di sini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini di masyarakat kita banyak orang yang mendidik anak-anaknya bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid,
didatangkanlah guru ngaji, guru privat. Memang Quran tidak bisa dijadikan sebagai sarana komersial, tetapi kita sebagai pengguna yang membutuhkan, berikan Quran posisi yang terhormat. Dia lebih mahal daripada matematika, lebih mahal daripada fisika, lebih mahal daripada ilmu-ilmu sains lainnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang ketiga adalah Al-Quran akan menjaga orang yang membacanya di hari kiamat. Syafi' penolong. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguh dia akan datang dari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membaca dan mengamalkannya. Bahkan dalam hadis lain, yang paling duluan menolong kita adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya mungkin karena posisinya ada di depan. Yang keempat, orang yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat. Dan yang masih terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala dalam membacanya. Ya. Yang pertama mungkin karena susah payahnya, yang kedua adalah dia mau membaca. Ya. Yang kelima, orang yang baca Quran, hatinya itu bagaikan pohon yang berbuah. Ya. Dia manfaat dengan buahnya dan juga bisa orang berteduh di bawahnya. Yang keenam, penyebab terangkatnya derajat satu kaum. Apabila kita sebagai kaum muslimin, wabil khusus para duat ilallah, ya, membaca Al-Quran, maka kelompok ini ditinggikan oleh Allah derajatnya. Adapun yang tidak pernah mengenal Al-Quran direndahkan oleh Allah derajatnya. Yang ketujuh, turunnya rahmat dan sakinah. Rahmat Allah, ketenangan batin Allah turunkan dengan sebab kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, memperoleh kebajikan yang berlipat ganda. Setiap satu huruf Al-Quran 10 hasanat, 10 pahala. Itu di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan kita yakin lebih daripada angka 10 itu. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak bermaksud alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Berarti 30 pahala sudah itu. Yang kesembilan, bukti hati yang terjaga atau melek, itulah hati yang di dalamnya ada kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu kita harus menghafal semampunya kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya akan sebutkan secara singkat tentang bagaimana kita bermuamalah atau berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Ini ada 4 poin penting, dan masalah ini sudah ditulis oleh Ustazuna Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Karim. Beliau menulis yang pertama adalah membacanya dengan tahsin dan tajwid. Bahwa hukum tahsin dan tajwid ini wajib dalam membaca kitab suci Al-Quran. Tajwid secara umum adalah berkaitan dengan makhraj huruf, dan yang kedua dengan mad, panjang pendeknya. Karena panjang pendek itu salah, makna itu akan berubah total. Saya sebutkan contoh, mungkin kata baridun itu arti dingin. Ya. Baridun dingin, baridun itu kantor pos. Ya. Jauh sekali perubahannya. Ya. Baridun dingin, baridun kantor pos. Kharaja keluar artinya. Haraja itu nggak enak hati. Ya. Kemudian menghafal. Ini kiat yang kedua, bagaimana kita menghafal kitab suci Al-Quran. Ya. Nah inilah kelemahan kita, ya, kurang semangat menghafal Quran. Mari kita coba anak-anak kita didik bagaimana menjadi hufazul Quran, ya, 30 juz. Kemudian yang ketiga adalah memahami dan mentadaburi ayat-ayatnya supaya menjadi hudan. Maka Al-Quran harus kita fahami dan kita renungi. Bahkan ketika membaca ayat azab kita bisa menangis, membaca ayat tentang surga kita bisa tersenyum dan bahagia karena dia paham. Tidak mungkin Quran menjadi hudan, petunjuk bagi manusia kalau kita tidak paham. Dan yang keempat, ini kewajiban kita terhadap kitab mulia, yaitu mengamalkan dalam kehidupan.
Kita nggak usah menunggu Indonesia menjadi negara Islam. Alhamdulillah kita punya kebebasan mengamalkan kitab suci kita dalam hal-hal yang sifatnya privasi. Mendidik anak Al-Quran itu diperbolehkan. Ya, ibadahnya Qurani, semuanya Qurani. Ya, mungkin hanya 2% saja yang itu masuk dalam wilayah ulil amri minkum, wilayah pemerintah untuk menegakkan. Misalkan dengan Quran, ayat tangan, hukum hudud, kemudian apalagi kisos, ya, itu hanya mungkin 3% saja dalam Al-Quran, sisanya kita bisa amalkan. Ya. Nah itulah kiat kita bagaimana kita membaca kitab suci Al-Quran dengan 4 hal tadi itu. Mari sama-sama kita menyemangati, memotivasi diri kita, generasi kita untuk senantiasa hidup bersama Al-Quran. Karena inilah benteng kita yang paling kuat hari ini, dan tidak ada benteng yang lain tentunya. Itulah kehebatan Al-Quran, dan banyak para ilmuwan-ilmuwan di dunia barat masuk Islam karena membaca kitab suci ini. Mereka mendapatkan keajaiban dan mukjizat di dalamnya, sehingga mereka masuk Islam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kajian Nuzulul Quran ini. Semoga menambah wawasan kita semakin dekat kepada kalamullah, dan yakinlah kita bisa menghatamkannya pada bulan suci Ramadan ini minimal 1 kali. Alhamdulillah bila kita mengikuti jejak as-salafus saleh, Imam Syafi'i itu bisa berkali-kali dia menghatamkan kitab Allah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ayyuwaffiqana jami'an. Nas'alullah mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pas 30